Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tumbal pesugihan ibu kandung. Kutumbalkan ibuku yang selalu membuat sakit hatiku. Jaka, kamu bantuin ibu ya. Tolong bersihkan semua piring dan gelas yang kotor di dapur. Teriak ibunya. Iya bu, bentar. Sekarang Jaka, tunggu apa? Jaka yang sedari tadi sedang berada di dalam kamarnya langsung bergegas menuju ke dapur untuk membantu ibunya mencuci piring. Kesehariannya Jaka memang sering sekali membantu ibunya beres-beres rumah yang berantakan, sedangkan kakaknya jarang sekali disuruh-suruh oleh ibunya. Mungkin karena Mas Sandi ini adalah anak kesayangannya dari Ibu Marni. Bahkan Mas Sandi tidak pernah dimarahi oleh Bu Marni. Kalau Jaka dia melakukan kesalahan sedikit pun pasti akan dimarahi oleh Ibu Marni habis-habisan. Tapi meskipun begitu, Jaka tidak mengeluh. Jaka masih duduk di kelas 1 SMA. Sedangkan Mas Sandi itu duduk di kelas 3 SMA. Mas Sandi dan Jaka itu usianya terpaut 3 tahun saja. Mereka juga sekolah di tempat yang sama. Jaka dan Mas Sandi ini juga mereka berdua selalu akur. Ya meskipun kadang pernah bertengkar karena masalah yang sepele. Bu Marni dan Pak Bambang hanya memiliki 2 anak saja, yaitu Mas Sandi dan Jaka. Pak Bambang merupakan orang yang kaya raya, hidupnya berkecukupan dan memiliki rumah mewah. Pak Bambang memiliki usaha toko material, sedangkan Bu Marni ini ibu-ibu sosialita yang selalu kumpul-kumpul dengan teman-temannya, seperti kumpul arisan. Suatu ketika Mas Sandi meminta kepada Pak Bambang untuk dibelikan motor sport. Pak, belikan aku motor sport dong, biar kayak teman-teman aku, masa pakai motor yang itu terus? Untuk apa sih San? Itu motor kamu juga baru beli beberapa tahun yang lalu, baru 2 tahun dibeli, masih bagus, jawab Pak Bambang. Tiba-tiba saja Bu Marni dan ikut nimbrung menyeletuk pembicaraan antara Pak Bambang dan Mas Sandi. Belikan saja lah Pak, yang satunya kan bisa buat Jaka nantinya. Lagian Jaka selalu boncengan sama Sandi kalau berangkat sekolah. Sementara Jaka yang baru keluar dari kamar mandi menghampiri mereka. Ada apa Pak? Ini Masmu minta dibelikan motor baru. Loh itu kan motornya juga masih baru Mas. Kamu gak usah ikut campur Jaka. Seketika Jaka pun terdiam, duduk di samping Pak Bambang. Jaka, kamu gak apa-apa kan kalau Masmu Bapak belikan motor lagi? Nanti kamu pakai motornya Mas Sandi yang itu ya, ucap Pak Bambang. Iya, gak apa-apa kok Pak, jawab Jaka lemas. Memang Pak Bambang dan Bu Marni selalu saja memanjakan Mas Sandi, sedangkan Jaka mendapatkan bagian dari bekas kakaknya. Tapi meskipun begitu, Jaka masih tetap sabar dan menerima. Sebenarnya Pak Bambang ini tidak membeda-bedakan anaknya, tapi karena hasutan dari Bu Marni, jadi Pak Bambang mengikuti. Nanti kamu Bapak belikan HP baru saja Jaka, timpal Pak Bambang. Serius Pak? Terima kasih Pak. Masa Jaka doang yang dibelikan HP baru Pak? Sandi juga dong, timpal Bu Marni. Kan Sandi sudah dibelikan motor Bu, gantianlah. Lagian harga HP sama motor kan jauh beda Bu. Obrolan mereka pun terhenti karena sudah larut malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka pun kembali ke kamar masing-masing untuk segera tidur. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh, membuat bulu kuduk berdiri, disertai dengan hujan deras di malam itu. Jaka menarik selimutnya untuk segera tidur. Keesokan harinya seperti biasa, Jaka dan Mas Sandi berangkat sekolah bersama dengan menggunakan motor lamanya.
Sedangkan Pak Bambang dan Bu Marni pergi ke dealer motor untuk membelikan motor baru buat Mas Sandi. Setelah motor yang diinginkan Mas Sandi sudah dibayar, akhirnya Pak Bambang dan Bu Marni pulang ke rumah. Mereka menunggu di rumah kedatangan motor baru milik Mas Sandi. Motor tersebut diantarkan dengan menggunakan mobil pick up. Sore harinya Mas Sandi dan Jaka pulang sekolah. Sesampainya di rumah, Mas Sandi sangat senang ketika melihat motor sport barunya tersebut sudah terparkir di depan rumahnya. Saat itu juga Pak Bambang dan Bu Marni sedang duduk berada di depan rumah. "Assalamualaikum," ucap Mas Sandi dan Jaka. "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tuanya. "Itu motornya sudah datang, San," ucap Pak Bambang. "Iya Pak, keren sekali. Makasih ya Pak, Bu." Sedangkan Jaka masuk meninggalkan Mas Sandi dan kedua orang tuanya. Mas Sandi sedang senang sekali melihat motor barunya yang terparkir di depan rumahnya. Jaka duduk termenung di dalam kamarnya sembari menatap ke arah jendela kamarnya. Sesekali Jaka meneteskan air matanya karena Jaka merasa kalau selalu dibanding-bandingkan oleh kedua orang tuanya yang lebih memanjakan kakaknya tersebut. Jaka pun tidak tahu kenapa kedua orang tuanya sampai bersikap seperti itu kepada Jaka. Padahal Jaka merasa kalau Jaka tidak merasa bersalah. Dia selalu nurut dengan kedua orang tuanya dan selalu membantu kedua orang tuanya. Tapi Mas Sandi lah yang selalu dibanggakan, dimanjakan. Saat Jaka sedang berada di dalam kamarnya, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. "Jaka." Dengan terburu-buru Jaka mengusap air matanya yang mengalir ke pipi. "Iya, masuk." Ternyata Pak Bambang yang datang menghampiri Jaka dengan membawakan sesuatu. "Jaka, kamu lagi ngapain?" "Nggak ngapa-ngapain Pak." "Ada apa Pak?" "Ini Bapak bawa sesuatu buat kamu nak." Kemudian Pak Bambang mengambil sesuatu di dalam tas yang dibawanya. "Ini Jaka, buat kamu. Kamu suka nggak?" Jaka pun tak segan untuk menerimanya. Lalu Jaka langsung membuka bungkusan hadiah dari bapaknya itu. "Wah, terima kasih ya Pak, aku senang banget." Pak Bambang memberikan Jaka sebuah HP keluaran terbaru. Singkat cerita, Mas Sandi pun lulus sekolah dan Mas Sandi melanjutkan kuliahnya di sebuah universitas yang ada di kotanya. Sedangkan Jaka masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Ketika Mas Sandi kuliah, Jaka jadi berangkat sekolah sendiri, tidak bebarengan lagi dengan kakaknya itu. Saat malam hari, keluarganya Pak Bambang makan bersama di meja makan. Mereka menikmati makan malamnya, sembari saling bercerita tentang kesehariannya tadi. Setelah selesai makan, tiba-tiba saja Mas Sandi menyeletuk kepada Pak Bambang. "Pak, teman-teman aku di kampus kan banyak sekali yang pakai mobil yang mewah-mewah dan bagus-bagus ya," ucap Mas Sandi. "Iya, terus kenapa?" Aku mau minta dibelikan mobil Pak." "Kamu ini ya Sandi, tahun kemarin kamu baru saja beli motor sport. Sekarang mintanya mobil. Nanti apa lagi San?" ucap Bapak Bambang naik pitam. "Please ya Pak, sekali ini saja, belikan aku mobil Pak." "Enggak Sandi, Bapak enggak mau. Kamu itu semakin lama semakin ngelunjak." Seketika seperti biasa, Bu Marni selalu ikut nyeletuk pembicaraan Pak Bambang dan Mas Sandi. "Belikan saja lah Pak." "Enggak Bu," jawab Pak Bambang singkat sembari beranjak pergi dari tempat makan tersebut. Kemudian Mas Sandi kembali merengek kepada ibunya supaya dibelikan mobil baru. Sedangkan Jaka, dia juga langsung beranjak pergi masuk ke dalam kamar. "Bu, belikan aku mobil ya Bu, teman-teman aku naik mobil semua, masa aku enggak?" "Iya, nanti ibu belikan." "Yes, terima kasih ya Bu." Beberapa hari kemudian tiba-tiba terparkir sebuah mobil mewah yang terlihat masih baru. Pak Bambang pun heran, itu sebenarnya mobil siapa? Bu, sini cepat." Kemudian Bu Marni pun datang menghampiri Pak Bambang yang ada di depan rumah. "Ada apa Pak?" "Itu mobil siapa Bu di sini?"
Mobilnya Sandi lah, Pak. Sandi? Dapat uang dari mana kamu? Jual tanah kamu yang ada di sana. Astagfirullah, Bu. Kenapa kamu tidak bilang dulu sama Bapak? Kalau Ibu bilang sama Bapak, kan Bapak pasti tidak mau membelikan mobil buat Sandi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Jaka pun sudah lulus dari SMA. Sekarang Jaka akan berkuliah di universitas yang sama dengan kakaknya. Setiap berangkat ke kampusnya, Jaka menggunakan motor bekas kakaknya yang masih baru, yaitu motor sport. Karena sekarang Mas Sandi kalau pergi ke kampusnya naik mobil. Di kampusnya Mas Sandi terkenal playboy yang selalu bergonta-ganti pasangan. Sedangkan Jaka belum memiliki pacar sama sekali dan belum mengenal dengan wanita. Mas Sandi juga menjadi orang yang nakal, selalu pergi main ke klub malam dengan bermabuk-mabukan. Tapi Bu Marni tidak pernah memarahi Mas Sandi. Padahal perbuatan Mas Sandi itu salah, tapi tidak pernah dimarahi atau dinasehati oleh Bu Marni. Tapi meskipun begitu, di kampusnya Mas Sandi ini anak yang pintar. Sejak sekolah dasar, memang Mas Sandi ini selalu mendapatkan peringkat kelas. Padahal penampilannya yang urakan, tapi otaknya sangat cerdas. Mungkin itulah yang membuat ibunya dan Pak Bambang selalu memanjakannya. Mas Sandi berbeda dengan Jaka yang tidak pernah mendapatkan peringkat di kelasnya. Jaka sudah sering sekali dibanding-bandingkan oleh ibunya dengan kakaknya. Saat itu Pak Bambang sedang asik nonton televisi bersama. Di sela-sela menonton televisi tersebut, mereka saling bercengkrama. Terlihat Mas Sandi sedang senyum-senyum sendiri menatap layar ponselnya. "Kamu kenapa, San?" tanya Bu Marni. "Ini, Bu, aku mendapatkan peringkat 2 di kelas." "Yang benar kamu, San. Ibu bangga sama kamu. Semoga bisa ke peringkat 1 ya, San." Lalu Pak Bambang ikut nyeletuk pembicaraan dari Mas Sandi dan Bu Marni. "Hebat kamu, San. Kamu mau hadiah apa?" Sementara Jaka yang ada di sana hanya bisa terdiam, melihat dan mendengar kakaknya yang selalu dipuji-puji. "Jaka, lihat nih kakak kamu, dia pintar. Contoh dong kakak kamu." Jaka hanya bisa terdiam, menunduk dengan apa yang dikatakan ibunya. Jaka menahan rasa tangisnya di dalam hatinya. Karena tidak tahan berada di tempat televisi tersebut, Jaka pun langsung beranjak pergi, masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, Jaka menutup pintunya rapat-rapat dan menangis meluapkan semuanya yang ada di hatinya. Hingga suatu ketika Mas Sandi lulus dari kuliahnya. Mas Sandi dengan mudahnya langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang gajinya cukup besar. Sedangkan Jaka masih berkuliah. Semakin dibanding-bandingkanlah Jaka dengan kakaknya tersebut. "Makanya kamu sekolah yang rajin dan pinter, Jaka, biar nanti kamu dapat pekerjaan yang sama dengan kakakmu," ucap Bu Marni. "Iya, Bu." Lagi-lagi keberuntungan datangnya pada kakaknya Jaka. Jaka selalu dijadikan bahan perbandingan oleh ibunya. Rasa sakit hatinya yang selalu terpendam di dalam hati. Meskipun begitu, Jaka masih terus bersabar. Setiap harinya, dari masa SMP sampai sekarang, Jaka berkuliah. Jaka selalu yang membereskan pekerjaan rumahnya. Dengan menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Karena ibunya, yaitu Bu Marni, selalu sibuk pergi dengan teman-temannya, ibu-ibu sosialita. Karena di rumahnya memang tidak menggunakan jasa ART, jadi setiap pulang sekolah atau ngampus, Jaka langsung membereskan semuanya. Jaka berbeda dengan teman-temannya yang bisa main dan nongkrong kesana kemari bersama. Karena Jaka harus membantu ibunya. Kalau Jaka tidak membantu ibunya membereskan semua pekerjaan rumah, pasti Jaka akan dimarahi ibunya habis-habisan. Singkat cerita, Mas Sandi memperkenalkan pacarnya kepada Bu Marni dan Pak Bambang. Pacarnya Mas Sandi dibawa ke rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Mas Sandi. "Waalaikumsalam." "Ini siapa, San?" tanya ibunya. "Kenalin, ini pacar aku, Pak, Bu."
Saat itu Jaka yang membuatkan minuman untuk mereka semua. "Ini silakan diminum," ucap Jaka. Lalu Jaka duduk di antara mereka semua. "Itu siapa?" tanya pacar Sandi. "Itu adik aku, namanya Jaka." Hubungannya Mas Sandi dengan pacarnya tersebut direstui oleh kedua orang tuanya. Mas Sandi dan Yuni pun menjalani hubungan yang cukup serius. Mas Sandi memiliki niat untuk menikahi Yuni. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berlalu. Akhirnya Jaka pun lulus dari kuliahnya. Jaka mencari pekerjaan ke sana kemari, hingga akhirnya Jaka memutuskan untuk pergi merantau saja untuk mencari pekerjaan. Jaka pun merantau ke kota mencari pekerjaan dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Namun belum ada juga yang menyangkut. Jaka terus bersabar mencari pekerjaan dengan bekal S1-nya. Suatu ketika Jaka pun akhirnya diterima di sebuah perusahaan yang ada di kota tersebut. Jaka mulai tertarik dengan wanita. Jaka jatuh cinta dengan seorang wanita yang berparas cantik. Wanita tersebut bekerja sebagai model majalah. Tubuhnya yang langsing dan mulus, juga paras yang cantik, membuatnya tertarik dan terpesona dengan Gita yang profesinya sebagai model. Jaka dan Gita bertemu di perusahaan tempat Jaka bekerja karena Gita menjadi model produk kosmetik di perusahaan Jaka bekerja. Jaka mencoba untuk mendapatkan hatinya Gita. Dan pada akhirnya Gita pun jatuh cinta dengan Jaka. Mereka menjalin hubungan pacaran. Setiap seminggu sekali Jaka selalu jalan bareng dengan Gita untuk berkencan. Singkat cerita, ketika Jaka sedang tiduran di kasur kontrakannya, Jaka mendengar ada suara dering ponsel. Jaka yang sedang melamun menatap ke arah langit-langit dinding langsung terperanjat dan langsung melihat notif nama panggilan di layar ponselnya. Saat dilihat ternyata panggilan dari Mas Sandi. Jaka pun langsung mengangkat teleponnya. "Halo, ada apa Mas?" "Aku mau menikah minggu depan, kamu pulang ya?" "Iya Mas, nanti aku usahakan untuk pulang." "Kamu di sana apa kabar? Betah kamu di sana?" "Baik Mas." "Iya, betah Mas." Obrolan mereka pun terhenti karena tiba-tiba saja baterai HP-nya Jaka lowbat. Jaka merasa lebih tenang tinggal sendirian di kontrakannya itu karena dia tidak mendengarkan lagi ucapan ibunya yang menyakitkan. Dan Jaka juga lebih bebas untuk melakukan segala hal. Seminggu kemudian Jaka pun akan pulang ke kampungnya untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Jaka sudah izin dengan atasannya untuk cuti beberapa hari karena mau pulang kampung. Setelah sudah mendapatkan izin dari atasannya, Jaka pun langsung pergi ke kampung dengan menggunakan bus. Perjalanannya yang ditempuh oleh Jaka itu sekitar 7 jam. Sesampainya di kampung, sampai di rumahnya kedua orang tuanya, Jaka langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh ibunya. "Kamu pulang kampung naik apa Jaka? Kamu kerja di mana? Bagian apa?" cecar Ibu Marni. "Aku naik bus Bu, di perusahaan kosmetik, bagian manajer Bu." "Bagian manajer kok naiknya bus Jaka? Kenapa nggak beli mobil?" "Emang harus punya mobil Bu, kalau kerjanya sebagai manajer?" "Iyalah Jaka, gaji kamu kan pasti besar. Jadi mana mungkin kalau kamu tidak bisa beli mobil." "Iya Bu, tapi aku masih belum berniat beli mobil." Singkat cerita, acara pernikahannya Mas Sandi pun digelar dengan mewah dan lancar. Saat itu laki-laki Jaka dibandingkan dengan kakaknya oleh Bu Marni. "Lihat Jaka, itu kakakmu, dia sangat beruntung sekali mendapatkan istri yang kaya dan cantik. Pekerjaannya juga sukses." "Iya Bu, rezeki orang kan berbeda-beda." Setelah menikah, Mas Sandi tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dan juga istrinya yaitu Yuni. Jaka pun kembali lagi ke kota tempatnya Jaka bekerja. Beberapa bulan setelah pernikahannya Mas Sandi, Jaka mendapat kabar dari Mas Sandi kalau Bu Marni jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Saat itu Jaka sudah bisa membeli mobil sendiri, tapi Jaka masih tinggal di kontrakan yang dulu.
Setelah mendapatkan kabar kalau Bu Marni ini sakit, akhirnya Jaka pun pulang kampung dengan mengajak Gita pacarnya menggunakan mobil barunya milik Jaka. Sekalian Jaka ingin memperkenalkan pacarnya kepada kedua orang tuanya. Perjalanan yang ditempuh Jaka masih sama, yaitu 7 jam perjalanan. Sesamanya di kampung, Jaka langsung pergi menuju ke rumah sakit. Karena Jaka belum mengetahui ibunya dirawat di ruangan mana. Akhirnya Jaka bertanya terlebih dahulu kepada suster yang ada di resepsionis. "Maaf sus, saya mau tanya ruangannya Bu Marni sebelah mana ya?" "Sebentar ya, saya cek dulu ya mas." Setelah menemukan nama dan ruangannya, suster tersebut pun menjelaskan kepada Jaka. "Ruangannya Bu Marni berada di sebelah sana mas. Masnya lurus saja, lewati lorong, nanti belok kanan, dan nanti ada ruangan tulip." "Terima kasih ya sus." Jaka dan Gita beranjak pergi, berjalan menuju ke ruangannya Bu Marni. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga kau," ucap Mas Andi. Jaka menghampiri ibunya lalu menjabat tangan dan juga menjabat tangan Pak Bambang yang ada di dalam ruangan tersebut. "Ibu sakit apa?" Namun Bu Marni masih terlihat lemas dan tidak menjawab pertanyaannya dari Jaka. "Ibu sakit jantung Jaka." "Terus kata dokter gimana? Harus dioperasi atau gimana?" "Tidak apa-apa, ibu masih ringan, belum yang terlalu parah," jawab Pak Bambang. "Ini siapa Jaka?" "Oh iya lupa, kenalin ini pacar aku ya Pak, Bu, namanya Gita." "Kamu datang ke sini naik apa?" tanya Mas Andi. "Naik mobil mas." "Wih, sekarang kamu sudah punya mobil sendiri ya Jak, hebat kamu." "Enggak mas, masih hebat kamu di mata ibu dan bapak," jawab Jaka. Seketika di dalam ruangan tersebut hening saat Jaka mengatakan hal itu. Beberapa hari kemudian akhirnya Bu Marni sudah diperbolehkan untuk pulang. Karena sudah sedikit pulih, ya walaupun Bu Marni masih tetap sakit jantung. Jadi Bu Marni ini tidak boleh mendengar kabar yang mengejutkannya, karena kalau mendengar kabar buruk, sakit jantungnya tersebut akan kumat. Saat Bu Marni sudah dibawa pulang, Jaka izin pamit untuk pulang lagi ke kotanya, karena besok harus bekerja. Karena juga sudah lega, Bu Marni sudah pulih seperti semula lagi. Singkat cerita, Jaka dan Gita sudah menjalin hubungan lama dan akhirnya Jaka ingin segera menikahi Gita untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Jaka dan Gita kembali pulang kampung untuk meminta izin restu kepada kedua orang tuanya Jaka. "Pak, Bu, aku mau minta izin sama Bapak, Ibu. Aku ingin menikahi Gita sebagai istriku." "Kamu yakin? Memangnya kita bekerja sebagai apa?" tanya Bu Marni. "Dia model brand kosmetik, Bu," jawab Jaka. "Emangnya kamu sanggup untuk memenuhi semua kebutuhannya kita?" "Insya Allah aku sanggup, Bu." "Ya sudah, kalau kamu yakin dan siap, Bapak akan merestui kalian," timpal Pak Bambang. "Ibu gak setuju," jawab Bu Marni. "Loh, kenapa, Bu?" Bu Marni meskipun cuek terhadap Jaka, tapi Bu Marni memperhatikan apa yang terbaik untuk Jaka. Pacarnya Jaka itu penampilannya sangat serba mewah, dengan pakaiannya yang glamor, dan Bu Marni memandang Gita ini kalau Gita adalah wanita yang matre. Jadi Bu Marni tidak merestui hubungannya Jaka, karena Bu Marni takut kalau nanti Jaka hanya dimanfaatkan saja oleh Gita. "Kenapa Bu? Emangnya Gita salah apa? Dia baik, dia cantik," ucap Jaka. "Pokoknya ibu gak setuju." "Ibu ini kenapa? Dari dulu selalu bersikap tidak adil dengan aku. Selalu Mas Andi yang ibu banggakan, ibu bandingkan dengan aku. Aku sudah sabar Bu, dari dulu. Aku mencoba menjadi yang terbaik, tapi selalu salah di mata ibu. Aku capek Bu." Jelas Jaka mengeluarkan semua isi hatinya yang selalu dia pendam. "Terserah ibu mau merestui aku sama Gita apa enggak. Yang penting Bapak sudah merestui aku dan Gita. Aku akan tetap menikah." Kemudian Jaka pun pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Jaka dan Gita kembali ke kota.
Akhirnya Jaka melangsungkan pernikahannya di kota bersama dengan Gita dan dihadiri hanya keluarganya Gita dan hanya kakaknya yaitu Mas Sandi dan istrinya Mbak Yuni. Setelah resmi menikah, Gita ikut tinggal di kontrakannya Jaka. Pekerjaannya Jaka semakin lancar dan uang yang didapatnya itu bisa memenuhi kebutuhannya dan istrinya yang hidup serba mewah. Namun hingga suatu ketika Jaka ini dikeluarkan dari perusahaannya karena di perusahaannya Jaka bekerja tersebut mengurangi karyawan karena perusahaan tengah diambang kebangkrutan. Kita juga kena imbasnya, dia sudah berhenti menjadi model di perusahaan tersebut. Mereka berdua akhirnya menganggur, namun Jaka dan kita mendapat uang pesangon dari perusahaannya. Uang pesangon Jaka dan kita itu dijadikan satu untuk modal buka usaha kecil-kecilan di pasar. Jaka dan kita membuka usaha toko kelontong di pasar, dan sekarang kita sudah tidak berpenampilan seperti dulu karena menyesuaikan dengan keadaan. Toko kelontongnya mereka akhirnya sudah dibuka. Hari-hari awal mereka buka toko kelontongnya itu cukup ramai orang yang datang. Tapi akhir-akhir ini usaha kelontongnya semakin sepi, tidak ada yang datang. Hingga akhirnya aset mobil milik Jaka satu-satunya itu harus Jaka jual untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari. Suatu ketika tiba-tiba saja ibunya Jaka kumat kembali sakitnya. Jaka mendapatkan kabar dari Mas Andi untuk pulang kampung. Akhirnya Jaka dan kita pun pulang kampung dengan menggunakan bus. Sesampainya di rumah sakit, ibunya terlihat sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Bu, semoga ibu cepat sembuh ya. Mau apa kamu datang kemari? Ibu nggak boleh seperti itu, timpal Pak Bambang. Jaka, kamu sama istrimu kok terlihat kurus sekarang dan terlihat lesu, tidak seperti dulu. Kalian kenapa? Tanya Pak Bambang. Kamu datang ke sini naik apa? Tanya Mas Andi. Naik bus Mas. Iya Pak, aku sama kita sudah dikeluarkan dari perusahaan dan sekarang kita buka toko kelontong di pasar. Mobilnya juga sudah aku jual, jadi kesini naik bus. Itulah akibatnya durhaka dengan orang tua, tidak mendengarkan apa kata orang tuanya. Jadi hidupnya belangsak, susah. Lihat Sandi, dia semakin sukses, kaya, punya perusahaan sendiri. Timpal Bu Marni. Jaka pun hanya bisa tertunduk malu mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Ibu nggak boleh seperti itu, rezeki orang kan berbeda-beda, ucap Pak Bambang. Sudahlah, mending kamu pulang saja Jaka, ucap Bu Marni. Oke Bu, aku akan pulang sama istri aku dan aku akan buktikan kalau aku bisa sukses melebihi dari Mas Sandi, jawab Jaka yang sudah naik pitam. Akhirnya Jaka pun pergi dengan kita kembali ke kotanya. Singkat cerita, Jaka mengeluh, pusing karena toko kelontongnya sepi. Bukannya mendapatkan pemasukan, tapi Jaka malah terus mengeluarkan uang untuk modalnya. Apalagi kita yang setiap harinya selalu memarahi Jaka karena tidak mau mencari pekerjaan yang lain. Bukannya Jaka tidak mau, tapi Jaka sudah mencari pekerjaan kesana kemari, hasilnya masih tetap nihil. Jaka belum mendapatkan panggilan kerja. Saat malam hari ketika Jaka sedang berbaring sembari menatap layar ponselnya, tiba-tiba Jaka melihat ada sebuah berita yang bisa membuat orang menjadi kaya mendadak. Jaka pun memperlihatkan kepada istrinya berita tersebut. Lihat ini, apa kita melakukan pesugihan pantai selatan ini saja kita bisa kaya raya mendadak. Aku setuju Mas, kita besok langsung ke sana saja Mas, lebih cepat lebih baik. Akhirnya Jaka dan kita sepakat untuk besok mendatangi tempat yang tertulis di dalam berita tersebut. Keesokan harinya Jaka dan kita bersiap-siap untuk datang ke tempat padepokan untuk melakukan pesugihan pantai selatan. Jaka dan kita menggunakan bus untuk menuju ke tempat itu. Perjalanan yang ditempuh cukup lama karena tempatnya cukup jauh dari kota yang ditinggali Jaka. Beberapa jam berlalu, akhirnya Jaka dan kita sampai di sebuah padepokan. Jaka dan kita langsung berjalan menuju ke padepokan tersebut. Assalamualaikum, ucap Jaka dan kita.
Waalaikumsalam, silakan masuk, ucap Kuncen yang ada di dalam padepokan tersebut. Kuncen itu adalah juru kuncinya dari pantai selatan. Saya tahu maksud dari kedatangan kalian datang kemari. Ceritakan saja semuanya, ucap Kuncen. Akhirnya Jaka dan kita pun menceritakan semuanya kepada Kuncen apa yang dialaminya. Apakah kamu siap untuk melakukan semua ritualnya dan syarat-syaratnya? Karena resikonya sangat besar. Saat itu Jaka dan kita sempat ragu karena mereka merasa takut. Tapi ketika mengingat ucapan ibunya yang menyakitkan itu, akhirnya Jaka dan kita yakin dan siap untuk melakukan apapun. Saya siap, Mbah, saya yakin, ucap Jaka. Kalau begitu, kamu harus menyiapkan ayam hitam sebagai persembahan ritual awal untuk mendapatkan tumbal. Tumbal, Mbah? Tanya Jaka. Ya, kamu harus menyiapkan tumbal manusia yang masih dalam keluargamu untuk kamu mendapatkan kekayaan. Bagaimana? Apa kamu sanggup? Sanggup, Mbah. Bagus kalau begitu. Kamu dan istrimu harus melakukan berbagai syaratnya terlebih dahulu. Apa syaratnya, Mbah? Kamu dan istrimu harus melakukan puasa muti selama 3 hari. Saat nanti melakukan ritual 3 hari. Ucap Mbah Kuncen. Maksudnya bagaimana itu, Mbah? Saat melakukan ritual nanti malam dan 3 hari ke depan, kamu tidak boleh makan, minum sama sekali, dan tidak boleh tidur. Baik, Mbah. Malam harinya sekitar pukul 12 malam lebih, Jaka dan kita dibawa Mbah Kuncen ke sebuah tempat yang lokasinya tidak cukup jauh dari padepokan tersebut. Di kegelapan malam mereka bertiga berjalan. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuh. Jaka dan kita berjalan mengekor di belakang Mbah Kuncen. Hingga akhirnya mereka semua sampai di sebuah tempat di tengah hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat gua yang sangat gelap sekali. Mbah Kuncen mulai menyalakan kemenyan di dalam gua tersebut dan sesajen yang sudah dibawanya diletakkan di dalam gua tersebut. Tak lupa juga dengan ayam hitam yang sudah dibawanya sebagai persembahan nantinya kepada Ratu Pantai Selatan. Mbah Kuncen juga memberikan sebuah mantra untuk nantinya Jaka dan kita rapalkan pada saat ritual. Ini mantranya yang harus kamu baca. Nanti ingat, kalian harus puasa muti selama 3 hari. Dan nanti saya akan menjemput kalian lagi ke sini. Baik, Mbah, kami mengerti. Ingat, kalian jangan pernah menoleh ke belakang, walau mendengar suara gangguan-gangguan apapun. Dan kalian jangan membacakan doa-doa apapun, meskipun kalian dalam keadaan yang sangat takut. Jaka dan kita pun mengangguk mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Kuncen. Jaka dan kita mulai duduk bersila di dalam goa tersebut dengan beralaskan daun. Dan di dalam goa tersebut sangat gelap sekali. Hanya ada penerangan dari lilin yang dinyalakan tadi. Jaka dan kita mulai membacakan mantranya. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya, serta banyak nyamuk yang mengerumuni tubuhnya. Karena di dalam goa sangat gelap dan membuat suasana semakin mencekam. Terdengar sayup-sayup suara kelelawar dari ujung goa. Tidak hanya satu, tapi suara tersebut terdengar banyak sekali. Jaka dan kita semakin merinding saat mendengar ada suara seperti harimau yang sedang mengerang keras. Mereka berdua ketakutan, tubuhnya gemetaran. Tapi mereka ingat pesan dari Mbah Kuncen untuk tidak melihat ke belakang apapun yang telah mengganggunya. Jaka dan kita juga mendengar ada suara tapakan kaki yang sangat berat, membuat tubuh mereka yang ada di dalam gua tersebut terguncang. Tubuhnya semakin terguncang dan gemetaran, namun Jaka dan kita masih terus merapalkan mantranya. Tidak hanya itu, mereka juga mendengar ada suara anak kecil yang sedang bermain. Dengan suara tertawa-tawanya, membuat bulu kuduk Jaka dan kita merinding. Keringat dingin mulai membasahi bajunya. Hari pertama sudah terselesaikan. Hari berikutnya, Jaka dan kita masih tetap melakukan ritualnya dengan membacakan mantranya. Malam kedua suasananya semakin mencekam.
Jaka tiba-tiba mencium bau anyir darah seperti bangkai saat mereka sedang merapalkan mantranya. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba tercium bau kembang-kembangan yang sangat wangi sekali. Di saat yang bersamaan, Jaka dan kita mendengar tapakan sepatu kuda. Suara seperti kuda tersebut juga dibarengi dengan suara kerincing yang terdengar sayup-sayup di telinganya. Membuat Jaka dan kita sangat ketakutan karena mereka tahu kalau itu pasti kedatangan dari Ratu Pantai Selatan dengan Kencana dan beberapa pengawalnya. Hembusan angin masuk ke dalam goa tersebut. Anginnya cukup kencang, membuat bulu kuduknya berdiri merinding. Mereka merasa di tubuhnya seperti ada sebuah kain selendang yang menempel di tubuhnya. Tubuhnya terasa geli dan takut saat selendang itu menempel di tubuh. Tiba-tiba di hadapannya, Jaka dan istrinya melihat ada sosok wanita yang sangat cantik dengan pakaian kebaya berwarna hijau disertai dengan selendang dan mahkota yang ada di atas kepalanya. Sosok wanita yang menggunakan kebaya hijau tersebut adalah sosok Ratu Pantai Selatan. Jaka dan istrinya semakin gemetaran melihatnya. Dan sosok Ratu Pantai Selatan mengatakan kepada Jaka dan kita, "Saya akan membuat hidup kalian sejahtera, asalkan kalian menyiapkan seseorang untuk ikut ke tempat kerajaan saya," ucap Ratu Pantai Selatan. "Dan jika kalian sudah berhasil menumbalkan salah satu dari keluargamu, kalian akan menjadi kaya raya mendadak," timpal Ratu Pantai Selatan kembali. Lalu sosok wanita Ratu Pantai Selatan tersebut menghilang, entah kemana perginya. Namun di dalam goa tersebut, Jaka dan kita masih mencium bau kembang-kembangan. Jaka dan kita melanjutkan kembali ritualnya. Sehingga cerita hari ketiga pun sudah dilakukannya ritual. Mbah Kuncen datang untuk menepuk pundaknya Jaka dan kita. Wajahnya Jaka dan kita terlihat sangat pucat sekali, seperti orang yang sudah meninggal. Karena kan memang sudah 3 hari mereka tidak makan dan minum. Saat Mbah Kuncen datang, beliau langsung memberikan minum dan makan untuk Jaka dan kita. Mbah Kuncen melihat ke dalam goa kalau ayam hitamnya yang tadinya hidup sekarang sudah mati. Itu artinya kalau ayam hitam sudah diterima menjadi persembahan ritualnya kepada Ratu Pantai Selatan. Mereka pun akhirnya kembali ke padepokan Mbah Kuncen. Sebelum mereka pulang, Mbah Kuncen berpesan kepada mereka, "Nanti setelah kalian pulang dari sini, kalian harus menyiapkan sebuah ruangan kosong untuk melakukan ritual. Dan nanti kalian tulis berapa besar nominal uang yang ingin kalian inginkan di sebuah kertas. Dan diletakkan di dalam ruangan tersebut beserta dengan sesajen kembang 7 rupa, kemenyan, ayam hitam. Jangan lupa, dan setelah selesai membaca mantra, nanti kamu tinggalkan saja ruangan itu, tutup dengan rapat." "Baik Mbah, kami mengerti. Setiap sebulan sekali kamu harus datang ke sini untuk melakukan ritual kecil-kecil. Kamu datang setiap malam Jumat Kliwon." "Iya Mbah, terima kasih, kalau begitu saya pamit pulang dulu." Setelah semuanya sudah selesai, mereka pulang kembali ke kontrakannya yang ada di kota. Dan sesampainya di kontrakan, Jaka langsung menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk melakukan ritual dan juga menyiapkan beberapa sesajen yang sudah dikatakan oleh Mbah Kuncen. Jaka juga menulis nominal uang yang diinginkannya. Malam harinya Jaka melakukan ritual dengan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Kuncen. Dan setelah selesai melakukan ritualnya, Jaka keluar menutup rapat pintu ruangan ritualnya. Keesokan harinya Jaka dan kita masuk ke dalam ruangan tempat ritual tersebut. Mereka pun terkejut ketika melihat banyak sekali uang dan perhiasan di dalam ruangan tersebut. Mereka benar-benar menjadi kaya raya mendadak. Jaka dan kita pun memutuskan untuk pulang kampung saja, untuk tinggal di rumahnya kedua orang tua Jaka. Kedua orang tuanya Jaka, yaitu Bu Marni dan Pak Bambang, pun mengizinkan mereka tinggal di rumahnya. Karena memang rumahnya Pak Bambang sangat besar dan masih banyak ruangan kosong yang tidak ditempati. Namun itu hanya sementara.
karena mereka akan membangun rumah sendiri di dekat rumah orang tuanya. Jaka juga membuka usaha toko sepeda di pasar, hingga memiliki beberapa cabang toko sepedanya, membuat Jaka semakin kaya raya. Jaka juga sudah tidak dihina dan dibanding-bandingkan lagi oleh ibunya. Karena sekarang Jaka sudah hidup mewah dan berkecukupan, berkelimang harta. Setelah rumahnya mereka sudah jadi, mereka langsung pindah ke tempat rumah yang baru. Hari demi hari berlalu, di rumahnya Pak Bambang setiap malamnya selalu mendapatkan gangguan. Pernah suatu ketika saat malam hari, Mas Sandi setelah dari toilet karena kebelet buang air kecil. Saat malam hari Mas Sandi melihat ada sosok bayangan hitam masuk ke dalam kamarnya kedua orang tuanya. Tapi Mas Sandi tidak terlalu menghiraukan akan hal tersebut. Mas Sandi juga sempat menginap di rumah barunya Jaka. Mas Sandi dan istrinya menginap semalam saja. Malam itu Mas Sandi dan istrinya itu tidak bisa tidur karena mendengar ada suara tapakan kaki kuda yang sayup-sayup terdengar di telinganya Mas Sandi dan Yuni. Tidak hanya itu, Mas Sandi dan Yuni juga mencium bau-bau kemenyan di rumahnya Jaka. Kadang juga bau kembang-kembangan. Saat Mas Sandi dan Yuni lihat keluar dari kamarnya, terlihat sepi, tidak ada apa-apa. Setelah menginap dari rumahnya Jaka, Mas Sandi pun kembali pulang ke rumahnya Bu Marni dan Pak Bambang. Saat di rumah kedua orang tuanya, anehnya Mas Sandi juga mendengar seperti ada suara tapakan kuda, serta suara kerincing. Tidak hanya itu, Mas Sandi mencium bau kemenyan dan kembang-kembangan sama seperti yang dialami rumahnya Jaka. Suatu malam hari saat Bu Marni sedang bermimpi, dia didatangi oleh sosok genderuwo di dalam mimpinya. Sosok genderuwo tersebut bertubuh besar, tinggi, berbulu, dengan gigi taring yang keluar dari mulutnya. Sosok genderuwo tersebut mencoba untuk mendekati tubuhnya Bu Marni dan mengatakan sesuatu kepada Bu Marni. "Ayo, ikut denganku," ucap sosok genderuwo tersebut. Tangan sosok genderuwo tersebut mencoba memegangi tangannya Bu Marni. Namun Bu Marni mencoba melawan. Tubuhnya terasa gemetaran. Ketakutan Bu Marni pun teriak-teriak sekencang-kencangnya. Dan Bu Marni pun terbangun. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Bambang yang tidur di samping Bu Marni. Bu Marni masih ngos-ngosan, nafasnya dan tubuhnya penuh dengan keringat yang bercucuran. "Ibu kenapa? Ibu mimpi buruk?" "Iya Pak, Ibu bermimpi ada sosok genderuwo menghampiri Ibu." Setiap harinya, setiap malam, suara yang didengar oleh Mas Sandi dan Mbak Yuni didengarnya terus-menerus. Kadang juga Mas Sandi mendengar ada suara tangisan perempuan berada di belakang rumahnya. Saat itu Mas Sandi sedang berada di dapur untuk mengambil segelas air putih di dapurnya karena Mas Sandi merasa haus. Dan betapa terkejutnya Mas Sandi melihat rak piring di dapurnya tersebut bergerak-gerak sendiri. Mas Sandi yang ketakutan pun langsung lari terbirit-birit masuk ke kamarnya. Saat Mas Sandi lari, Mas Sandi mendengar ada suara langkah kaki yang sama dengan suara langkah Mas Sandi. Namun saat Mas Sandi menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Singkat cerita, tiba-tiba saja Bu Marni meninggal dunia. Bu Marni ditemukan di dalam kamarnya dengan wajahnya yang tiba-tiba membiru dan koreng yang ada di sekujur tubuhnya. Padahal sebelumnya Bu Marni tidak menderita koreng. Waktu itu Pak Bambang tidak ada di sampingnya Bu Marni. Pak Bambang sedang di toko materialnya. Mas Sandi dan Yuni juga sedang pergi ke rumah orang tuanya Yuni. Jadi di rumahnya Bu Marni tinggal sendirian. Bu Marni ditemukan oleh Pak Bambang ketika Pak Bambang baru pulang. Pak Bambang langsung menangis saat melihat istrinya sudah meninggal dunia. Dan koreng yang ada di tubuhnya Bu Marni ini sangat busuk sekali baunya. Saat itu ketika Bu Marni di rumah sendirian, Bu Marni didatangi oleh sosok genderuwo nyata di hadapannya di dalam kamar. Sehingga Bu Marni syok dan meninggal dunia karena memang Bu Marni memiliki penyakit jantung. Jadi secara mudanya Bu Marni meninggal dunia. Kematian Bu Marni juga diduga meninggal karena serangan jantung.
Karena Bu Marni memiliki penyakit jantung, jadi kemungkinan ada kaitannya dengan sakit yang dideritanya. Jaka dan kita juga ikut ke rumahnya, kedua orang tuanya, untuk mengantarkan ibunya ke peristirahatan terakhirnya. Namun setelah meninggalnya ibunya, Jaka dan kita malah menjadi semakin kaya raya. Jaka bisa membeli mobil mewah dan juga bisa membuat cabang toko sepedanya di kota lain. Seminggu setelah kepergian ibunya, tiba-tiba Mas Sandi menderita sakit. Mas Sandi merasa kalau kakinya susah untuk digerakkan dan Mas Sandi tidak bisa jalan. Mas Sandi hanya bisa terbaring di kasurnya. Sudah dibawa periksa ke sana kemari, akan tetapi Mas Sandi masih tetap sama. Hasilnya, kakinya tidak bisa jalan. Padahal juga sudah dilakukannya operasi pada kakinya Mas Sandi, tapi tetap sama, belum bisa jalan. Pak Bambang sebagai orang tuanya merasa kasihan dan iba kepada Sandi. Pak Bambang teringat sesuatu, kalau Pak Bambang memiliki kenalan orang pintar. Bisa dibilang gurunya Pak Bambang, namanya Pak Mansur. Pak Mansur dihubungi oleh Pak Bambang untuk datang ke rumahnya. Pak Mansur juga bersedia untuk datang ke rumahnya Pak Bambang. Mas Sandi selalu mengeluh sakit pada kakinya. Sabar ya San, besok ada orang pintar yang akan datang ke sini buat nyembuhin kamu, ucap Pak Bambang. Saat Mas Sandi ini menderita sakit pada kakinya, Mas Sandi menjadi sering memarahi istrinya, membentak istrinya, sehingga setiap harinya selalu terjadi cekcok antara Mas Sandi dan Mbak Yuni. Keesokan harinya Jaka dan kita jenguk Mas Sandi dengan membawakan buah tangan. Namun saat mendengar ada tamu datang, Jaka dan kita ini buru-buru bergegas untuk pulang. Mereka berpapasan dengan Pak Mansur di depan rumah Pak Bambang. Astagfirullahalazim, ucap Pak Mansur. Ketika melihat Jaka dan kita tanpa berbasa-basi terlebih dahulu, mereka langsung pergi. Pak Mansur ini langsung diajak masuk Pak Bambang ke dalam kamarnya Mas Sandi. Saat sudah masuk ke dalam kamarnya Mas Sandi, Pak Mansur langsung duduk di samping ranjang. Pak Mansur meminta untuk diambilkan segelas air putih. Pak Mansur mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk proses ruqyahnya. Yang dilakukan Pak Mansur ini merupakan ruqyah syariah. Mulutnya Pak Mansur mulai berkomat kamit membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun saat Pak Mansur membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba Mas Sandi seperti orang yang kerasukan. Tubuhnya mencakar-cakar spraynya, dan juga tatapannya menjadi sangat tajam, seperti akan menerkam mangsanya. Namun Pak Mansur masih tetap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mas Sandi memberontak. Seketika ruangan kamarnya tersebut ada hembusan angin kencang, sehingga membuat korden jendelanya bergerak-gerak dengan sendirinya. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di dalam tubuhnya orang ini? Tanya Pak Mansur. Bukan urusanmu, jawab sosok yang ada di dalam tubuh Mas Sandi. Karena sosok tersebut tidak mau menceritakan siapa dirinya, Pak Mansur pun langsung membacakan doa untuk mengusir atau mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh Mas Sandi. Wahai kau yang ada di dalam tubuhnya orang ini, keluar kau, atau mau saya bakar dengan ayat-ayat Al-Quran. Mas Sandi masih terus mengerang dan memberontak. Pak Mansur terus berkomat kamit mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Mas Sandi. Dan saat Pak Mansur sedang membacakan doa, tiba-tiba saja Mas Sandi pingsan. Itu tandanya sosok yang ada di dalam tubuhnya Mas Sandi sudah keluar. Kemudian Mas Sandi setelah tersadarkan diri diberikan air minum yang sudah didoakan oleh Pak Mansur. Minum air putih ini, jangan habiskan, sisanya kamu basuhkan ke wajah dan kakimu. Mas Sandi mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Mansur. Setelah diminum sisanya, Mas Sandi basuhkan ke wajah dan kakinya. Lalu Pak Mansur menjelaskan kalau selama ini tubuhnya Mas Sandi ini seluruh tubuhnya sudah dipengaruhi ilmu hitam atau ilmu gaib. Sosok jin yang mempengaruhi Mas Sandi adalah jin Dasim yang membuat rumah tangganya Mas Sandi ini akan berantakan. Makanya Mas Sandi selalu memarahi, membentak Mbak Yuni.
sebenarnya Mas Sandi ini akan dijadikan tumbal seseorang. Tumbal? Siapa Pak yang melakukannya? Tanya Mas Sandi. Masih saudara kandungmu. Tadi saya waktu berpapasan dengan adikmu dan istrinya. Saya terkejut karena mereka berdua berkepala ular. Dan kemungkinan Bu Marni sudah dijadikan tumbal oleh anaknya sendiri demi harta kekayaannya, ujar Pak Mansur. Astagfirullahalazim, saya malu Pak. Saya tidak bisa menjaga anak-anak saya dengan baik. Saya telah gagal menjadi orang tua, jawab Pak Bambang. Bapak jangan merasa seperti itu. Ini sudah menjadi garis takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bambang menangis, tak menyangka kalau anaknya melakukan hal seperti itu. Sekarang Mas Sandi sudah sembuh dan sudah bisa berjalan kembali. Sebelum Pak Mansur pulang, Pak Mansur membuat pagar gaib di rumahnya Pak Bambang agar tidak ada lagi dari keluarganya Pak Bambang yang menjadi target tumbal. Jangan lupa, kalian semua harus pertebal iman dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Jaka dan istrinya berencana untuk pergi berlibur ke suatu tempat. Namun di saat perjalanan, Jaka dan kita mengalami kecelakaan di perjalanan. Mobilnya Jaka dan kita masuk ke dalam jurang dan terbakar, meledak. Jaka dan kita akhirnya meninggal dunia dalam kecelakaannya tersebut. Mereka menjadi tumbal atas pesugihan yang dilakukannya sendiri. Karena perjanjian dengan sosok Ratu Pantai Selatan meminta tumbal setiap tahunnya. Karena Jaka tidak memberikan tumbal, akhirnya Jaka dan istrinya yang melakukan perjanjian itulah yang menjadi tumbal sendiri. Selama mereka menikah, juga mereka tidak dikaruniai anak. Jenazahnya Jaka dan kita ditemukan dalam keadaan remuk dan hancur. Meskipun begitu, Pak Bambang dan Mas Sandi mau mengurus kematian dari Jaka dan kita. Rumah yang dibangun Jaka itu sekarang terbengkalai dan menjadi angker. Semua toko sepedanya juga sekarang sudah bangkrut dan tutup semua. Siapa yang berbuat, dialah yang akan mendapatkan balasannya. Semoga kita dijauhkan dengan hal yang namanya perbuatan musyrik. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.